Halo, saya Audra Giovanni, saya dosen ilmu politik di Universitas Kristen Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai perempuan dalam pembangunan, apa yang ada dalam pikiran kita? Nah, itu yang akan kita diskusikan atau kita bahas terkait dengan pengarus utamaan gender dalam pembangunan atau istilah bekennya gender mainstreaming. Beberapa riset yang dilakukan sepanjang tahun 2018 sampai 2019 di Indonesia, seperti di Pulau Sumatera, kemudian di Pulau Kalimantan, kemudian di Pulau Sulawesi, bahkan di Pulau Jawa, ada temuan yang menarik di sini terkait dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kalau sebagai contoh di Sumatera itu ada kekerasan seksual yang dialami oleh anak, kemudian ada pernikahan usia anak, kemudian ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian di sini juga kami menemukan ada perempuan dan anak di dalam lapas, lembaga pemasyarakatan. Pada saat kami pergi ke Kalimantan, kami juga menemukan hal yang sama, terjadi yang namanya kekerasan seksual pada anak, perkawinan usia anak, KDRT, dan juga anak berhadapan dengan hukum. Demikian juga di Sulawesi, di Pulau Jawa, bahkan di Bali. Kami juga pergi ke Maluku, di Maluku Utara, di situ juga terjadi yang namanya perdagangan anak dan perdagangan perempuan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah di daerah kita masing-masing hal ini juga terjadi? Temuan dari permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, ternyata itu ada 6 penyebabnya. Yang pertama, nilai sosial ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, ini yang paling sering terjadi yaitu kuatnya budaya patriarki. Kemudian yang ketiga, ada pemahaman ajaran agama. Dan yang keempat, peraturan yang netral atau bias gender. Yang kelima, rendahnya kapasitas perempuan. Dan yang keenam, rendahnya perhatian pengambil keputusan mengenai isu gender. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya hal ini tidak terjadi? Ada 4 hal yang harus kita lakukan terkait dengan pengarus utamaan gender. Pertama adalah kita harus mendapatkan akses kepada segala hal. Kemudian yang kedua partisipasi, yang ketiga kontrol, kemudian yang keempat kita mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya itu bukan saja untuk kita pribadi, laki-laki atau perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan dan juga anak-anak. Nah, solusi terhadap permasalahan tadi yang saya sebutkan, yang temuan di beberapa provinsi yang kami datangi di Indonesia, solusinya adalah perubahan sikap mental atau cara berpikir kita. Bagaimana kita yang awalnya buta gender, kita menjadi peduli gender. Apabila kita sudah peduli gender, itu sudah pasti kita akan responsif gender. Nah, dari situlah segala sesuatu yang kita pikirkan atau sudut pandang yang kita pikirkan itu akan menghasilkan yang namanya kesetaraan gender. Di mana kesetaraan gender itu adalah kondisi dan posisi setara sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi permasalahannya yang kita temui saat ini, realita yang ada di Indonesia terutama dalam konteks Indonesia, yang pertama itu kualitas SDM kita tidak seperti yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada ketertinggalan Indonesia di dunia internasional. Bahkan di Asia pun Indonesia mengalami ketertinggalan terkait dengan kesetaraan gender. Kemudian yang ketiga, isu gender atau kesenjangan gender itu masih terjadi di masyarakat kita. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana orang itu bisa memiliki kualitas hidup yang baik, ternyata ada 3 hal. Dan ini juga harus kita ketahui bahwa ada 3 dimensi dasar. Yang pertama adalah umur panjang dan sehat, apakah kita sudah umur panjang dan sehat. Kemudian yang kedua, pendidikan yang memadai. Kalau kita lihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, kita harus mendapatkan pendidikan minimum 9 tahun ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah kita memiliki hidup yang layak. Nah, hidup yang layak indikatornya adalah kita bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, bagaimana peran aktif kita di bidang politik dan juga di bidang ekonomi. Nah, itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana posisi Indonesia yang seperti saya sampaikan tadi di awal, ketertinggalan Indonesia secara global maupun di Asia, Indonesia kalau kita lihat di skor Global Gender Gap Index di Asia Tenggara tahun 2021 yang saya kutip dari World Economic Forum pada 30 Maret 2021 kemarin, bahwa Indonesia itu posisinya itu masih 5 di bawah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata partisipasi dan kesempatan ekonomi untuk perempuan itu masih rendah. Kemudian yang kedua, jenjang pendidikan kita juga masih rendah. Maksudnya di sini rendah tidak sebanding dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga, kesehatan dan bertahan hidup itu rendah, dan yang keempat adalah pemberdayaan politik. Nah, di sini kalau kita berbicara mengenai isu gender dalam pembangunan, ada 5 hal pokok yang harus dipenuhi.
Yang pertama itu terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua terkait dengan ekonomi, yang ketiga kekerasan, yang keempat perkawinan anak, dan yang kelima adalah politik. Baik, kita coba berbicara mengenai kenapa sih kesenjangan itu bisa terjadi, isu-isu gender apa sih yang menjadi menarik seperti yang disampaikan di awal tadi. Nah, kesehatan. Di Indonesia, angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu tertinggi di Asia Tenggara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, stunting. Stunting itu menjadi momok buat kita, terutama di yang berhubungan dengan ibu dan anak, di mana ibu kurang gizi yang disebabkan oleh masa remaja atau kehamilan muda, di mana dia tidak memahami tentang kehamilan dan juga reproduksi, kemudian menyusui dan terkait dengan infeksi. Nah, kemudian faktor lain yang mendukung tertingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu adalah faktor ekonomi, pendidikan, infrastruktur, budaya, dan lingkungan. Itu yang pertama terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua terkait dengan ekonomi, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia tahun 2020 kemarin, itu partisipasi perempuan itu hanya 54%, sedangkan laki-laki itu lebih tinggi, yaitu 83%. Kemudian kalau kita berbicara mengenai tingkat pengangguran terbuka ya, di sini perempuan itu lebih tinggi dia, 5,23%. Nah, yang berikutnya kita akan berbicara mengenai isu gender dalam kekerasan. Bisa kita bayangkan di Indonesia, penelitian tahun 2016 dan 2020, itu sepertiga perempuan usia 15-64 tahun itu pernah mengalami yang namanya kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Kemudian 1/5 perempuan yang sedang atau pernah menikah itu telah mengalami kekerasan psikis. Kemudian 1/4 perempuan yang pernah dan sedang menikah itu pernah mengalami kekerasan ekonomi. Jadi kalau kita berbicara mengenai kekerasan di Indonesia itu ada 3 isu utama. Yang pertama itu kekerasan seksual, kemudian kekerasan psikis, dan yang ketiga itu adalah kekerasan ekonomi. Nah, yang berikutnya isu gender yang menarik atau menjadi perhatian pemerintah itu adalah perkawinan anak. Nah, 1,2 juta kejadian di mana ada 1 dari 9 perempuan usia 20-24 itu menikah saat usia anak. Kemudian 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun itu menikah pada saat usia anak. Tapi bersyukur kita sudah punya regulasi di mana tahun 2020 kemarin definisi untuk anak yang menikah itu minimum adalah 19 tahun. Jadi tidak boleh ada lagi anak di bawah 19 tahun yang menikah. Nah, yang terakhir ini yang menarik dan ini sesuai dengan saat ini dicanangkan ya, bahwa keterwakilan perempuan di dalam politik. Nah, memang kalau kita lihat realitanya pada tahun 2014-2019, kemudian 2019 sampai 2024, keterwakilan perempuan di DPR itu ada peningkatan 17,32%. Nah, menjadi 20,5%. Memang sih tidak memenuhi kuota 30%, tapi ini merupakan capaian bahwa ada peningkatan sebesar 17,32% tadi. Kemudian terkait dengan keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural, ini memang masih menjadi perhatian kita bersama bahwa posisinya itu hanya 31% untuk perempuan di jabatan struktural, sedangkan laki-laki itu posisinya 68%. Nah, kalau kita berbicara isu-isu gender tadi di dalam pembangunan, kenapa sih perempuan itu mesti hadir dalam isu-isu tersebut? Kenapa perempuan mesti hadir di dalam pembangunan? Saya mengutip tulisan dari Nur Iman Subono tahun 2009 bahwa ada 5 hal penting kenapa perempuan itu harus hadir. Yang pertama itu terkait dengan keadilan dan kesetaraan, bahwa perempuan itu harus terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan. Benar, kebutuhan perempuan yang paling tahu dan paling memahami adalah perempuan itu sendiri. Dan yang ketiga, emansipasi dan perubahan. Yang keempat adalah pengalaman dan kualitas. Kenapa? Karena pengalaman perempuan itu ya perempuan itu yang tahu bagaimana dia mengalami atau di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan yang kelima, ini yang menarik buat saya atau menurut saya ini juga bisa menjadi contoh, yaitu role model. Karena apabila satu perempuan itu mempunyai visi atau concern yang baik terkait dengan kesejahteraan, dia akan menjadi role model bagi perempuan-perempuan lain. Nah, efeknya adalah dia akan masuk ke dalam politik dan terjun akan semakin banyak perempuan di dalam politik, karena tujuannya apa? Untuk membuat kebijakan. Kebijakan yang bagaimana? Kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak.
Nah, selain itu, di awal sudah saya sampaikan atau kita ketahui terkait dengan pengaruh utamaan gender atau bahasa kerennya gender mainstreaming. Kita perlu yang namanya di dalam semua kebijakan atau di dalam semua perencanaan yang kita buat itu harus ada program yang bertujuan untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Nah, bagaimana hal itu bisa berlangsung atau bisa diawasi dengan baik, yaitu harus ada yang pertama komitmen. Nah, kita harus sama-sama berkomitmen dalam pembangunan supaya itu semua harus terpenuhi. Kemudian harus ada kebijakan dan program. Tentu kalau kita berbicara mengenai komitmen tanpa kebijakan dan program, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian ada data, sistem informasi, ada instrumen, dan civil society. Nah, yang terakhir, bagaimana ini semua bisa terjadi itu bukan kerja saya sendiri atau kamu sendiri atau pihak lain sendiri, tapi ini adalah sinergi yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, kemudian ada lembaga masyarakat, ada lembaga keagamaan, dunia usaha, ada akademisi dan media massa. Nah, kita harapkan apabila kita sudah memahami tentang arti atau kehadiran penting perempuan di dalam pembangunan, diharapkan kita bisa melakukan yang namanya advokasi dan sosialisasi, kita bisa pendampingi, memantau pelaksanaan strategi PUG tadi atau gender mainstreaming, sama melakukan kajian dan memberi masukan. Jadi untuk hari ini kita membahas mengenai perempuan di dalam pembangunan. Ke depan kita akan mengupas isu-isu yang aktual terkait dengan kebutuhan dan juga kepentingan dari perempuan itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.